cuma Mega yang dapat MVP round 3 setelah KYK. Red Spark berhasil mengalahkan IBK Altos pada pertandingan Liga Voli Korea, Selasa 31 Desember. Hasil ini buat Red Spark meraih 8 kemenangan beruntun di Liga Voli di Korea Selatan musim 2024-2025. Rekor tersebut terakhir kali diraih Red Spark pada musim 2008-2009 atau 16 musim yang lalu, yang merupakan kemenangan beruntun terbanyak dalam sejarah klub. Keberhasilan ini juga membuat pemain timnas voli putri Indonesia yang memperkuat Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, meraih gelar pemain terbaik putaran ketiga Liga Voli Korea 2024-2025. Hal ini didasarkan KOVO dari berbagai aspek yang telah ditorehkan oleh Mega sepanjang ronde ketiga Korean V-League musim ini. Sepanjang putaran ketiga, Megawati membukukan 155 poin. Dengan rincian 134 poin attack, 18 poin block, dan 3 poin service S, Megawati nomor 1 dalam rasio serangan sukses dengan 52,76%. Satu-satunya pemain dengan rasio di atas 50% pada putaran ketiga. Mega juga memimpin statistik serangan lain, yaitu open attack berhadapan langsung dengan pemain lawan. Time attack didahului dengan gerakan tipuan, rear attack spike dari baris belakang, dan quick open. Bahkan dalam poin blok, Mega menepati urutan ketiga dengan 18 poin. Pemain dengan tinggi 184 cm itu menjadi satu-satunya pemain bukan middle blocker hingga 13 teratas. Terpilihnya Megawati mengakhiri kedikdayaan pemain terbaik Korea, yaitu Kim Yong-kyung, pemain yang pernah meraih sukses di Liga Korea, Jepang, dan Turki tersebut, menjadi MVP ronde pada putaran pertama dan putaran kedua. Kim Yong-kyung berperan penting dalam tren 14 kemenangan beruntun Pink Spiders pada awal musim. Akan tetapi kali ini Kim Yong-kyung hanya mendapatkan 2 suara dari 31 yang masuk, sementara Megawati menerima 13 suara. Dan sejauh ini Mega adalah satu-satunya pemain Asia yang 2 musim berturut-turut bisa mendapatkan MVP round dan bisa menggeser deretan nama tenar seperti Silva ataupun Moma. Apalagi Mega mendapatkan banyak sekali julukan di V-League. Ketangguhan Mega di V-League membawa KYK selalu semangat ketika menghadapi Mega. Salah satu ucapan KYK saat wawancara viral usai diperlihatkan video Mega melakukan headshot ke Choi Jeong-min. KYK mengatakan Mega punya kualitas yang cukup tinggi, semangatnya seperti melihat dirinya di usia muda. KYK ingin Mega bermain lebih lama lagi di V-League sebelum dirinya pensiun. Menurut KYK, Mega satu-satunya pemain yang bisa bersaing di levelnya saat ini. Dan ia berharap Mega masih ingin bermain di Korea pada musim depan. Saya rasa Mega pantas mendapatkan hasil ini. Karena Mega memberikan sumbangsi nyata atas 8 kali kemenangan beruntun. Tak lupa di laga terakhir ia memberikan trauma tersendiri kepada Choi Jeong-min, ucap Kim Yong-kyung kepada media. Meski begitu, Mega tetap memberikan pujian setinggi langit pada tandemnya saat ini, karena meski kalah satu suara duet, Mega Bukilik memang menjadi kekuatan utama Red Spark sejauh ini. Bukilik memiliki bakat sangat bagus dalam bertahan. Berkat Bukilik saya bisa fokus menyerang dengan mudah, ujar Megawati. Saya senang kami bisa bermain di lapangan yang sama sambil bekerja sama di kedua sisi, imbuhnya. Pujian juga diberikan pelatih Red Sparks Ko Hee-jin kepada Vanja Bukilik. Dia pemain yang hebat karena kami memiliki Bukilik. Kami dapat menggunakan taktik yang kami inginkan. Saya sangat berterima kasih, ucap Ko Hee-jin. Ya, Bukilik telah mendukung tim dalam menyerang maupun bertahan. Sepanjang paruh pertama musim ini, pemain asal Serbia itu menempati peringkat 4 top skor 397 poin. Dan peringkat 3 dalam tingkat keberhasilan serangan 42,24%.
Sedangkan dalam aspek efisiensi penerimaan, dia menerima peringkat 34,48%. Sekarang kalau kita ngomongin tim manakah yang punya penampilan terbaik di round 3 V-League, kita pasti mengatakan jika tim itu adalah Red Spark. Tim yang dibela oleh Megawati tersebut tengah dalam tren positif usai meraih 7 angan beruntun. Bicara soal tim Red Spark dan Mega, ada banyak hal menarik yang bisa kita ulas teman-teman. Salah satunya soal sudut pandang pengamat tentang apakah kunci keberhasilan Red Spark saat ini. Dan kenapa Mega dinilai layak untuk mendapatkan gelar MVP di round 3. Selain itu kita juga akan ulas peran dari Nohran yang jarang mendapatkan sorotan. Libero tim Red Spark ini tengah tampil di level yang fantastis. Red Spark yang luar biasa, mungkin itulah kata sederhana yang tepat untuk menggambarkan pemain dari anak asuhan Ko Hee-jin itu di V-League saat ini. Sempat terseok-seok di round 1 dan round 2, Red Spark mampu bangkit di round 3. Terkhusus dalam 7 pertandingan terakhirnya, di mana Mega dan kawan-kawan mampu mengalahkan tiap rival yang mereka hadapi untuk memenangkan 7 laga secara beruntun. 7 kemenangan beruntun yang juga mendekatkan mereka dengan rekor 8 kemenangan beruntun yang pernah mereka miliki pada musim 2008-2009. Bicara soal keberhasilan Red Spark akhir-akhir ini, pengamat dari Kofo baru-baru ini memberikan penjelasan menarik soal apa sih yang jadi kunci keberhasilan tim Red Spark sejauh ini. Menurut salah satu pengamat dalam ulasan Kofo, ada 3 faktor pendorong utama peningkatan penampilan Red Spark di round 3. Pertama adalah meningkatnya kemampuan pemblokiran, di mana sosok Jong Hoyeong disebut sebagai kuncinya. Dan yang kedua, peran impresif dari sang kapten yang juga merupakan setter tim Red Spark, Yoon Hye-son, selain tentu saja sosok Mega. Ya, jadi kalau bicara kemampuan pemblokiran, di round 3 ini kemampuan tim Red Spark untuk menghentikan serangan lawan di blok memang jauh lebih mengesankan. Jong Hoyeong tentu jadi kunci utamanya, dan sejak tak mampu membuat satu pot blok di laga kontra AI Peppers di round 2. Di 7 laga terakhirnya ia selalu punya penampilan yang impresif dalam hal blocking. Kalian bisa lihat di statistik tersebut, poinnya pun relatif stabil dan konsisten. Di mana di 3 laga terakhirnya, middle blocker Red Spark itu bahkan membuat 8 poin secara beruntun. Sekali lagi peran Jong Hoyeong ini sangat krusial karena dirinya adalah filter pertama dari serangan-serangan lawan, sehingga jika Jong Hoyeong tak perform itu benar-benar akan sangat menyulitkan tim. Lihat bagaimana Ko Hee-jin nampak memarahi Jong Hoyeong saat kehilangan fokusnya di set kedua dan ketiga di laga kontra AI Peppers kemarin. Itulah alasan kenapa peran middle blocker sangat krusial. Selanjutnya penampilan dari sang kapten yang berperan sebagai setter di tim Red Spark, Yoon Hye-son. Sempat tampil kurang bagus di round 1 dan 2 yang membuatnya mendapatkan begitu banyak kritik. Pengamat dari Kofo itu menjelaskan jika salah satu hal yang membuat Red Spark bangkit musim ini adalah bagaimana chemistry Yoon dan Mega semakin baik dan meningkat. Kita sendiri nggak bisa menampik hal itu akhir-akhir ini. Yoon memang makin erat dengan Mega. Kecanggungan yang sempat muncul di round 2 akibat kritikan yang didapatkan Yoon dari penggemar di Indonesia, sepertinya udah enggak ada lagi. Dan itu tergambar juga dari permainan keduanya yang makin menyatu. Yoon seolah tahu seperti apa bola-bola yang diinginkan Mega, dan sebaliknya Mega sudah sangat hafal seperti apa bola-bola dari sang kapten.
Dan itulah yang kemudian berdampak pada serangan-serangan dari Mega yang semakin tajam di round 3 ini. Yap, sejak round 3, serangan-serangan Mega memang makin menggila. Bahkan di 2 laga terakhirnya, Mega selalu mendapatkan poin lebih dari 30 dengan tingkat keberhasilan serangan melebihi angka 50%. Itu angka yang sangat tinggi loh. Selain itu, Mega juga tercatat sebagai pemain dengan keberhasilan serangan terbaik dalam hal open spike, back attack, dan juga quick attack di round 3. Sederhananya, ia adalah penyerang terbaik di round 3 ini, yang tentu saja sangat berpengaruh pada penampilan Red Spark yang selalu menang dalam 7 laga terakhirnya. Dan itu jugalah yang disampaikan sang pengamat soal penampilan Mega. Yap, sederhananya di round 3, permainan Mega ini meningkat drastis dan itu kenapa ia layak mendapatkan MVP atau Most Valuable Player di round 3. Sebagai pemain dengan penampilan terbaik, sang pengamat bahkan berani mengatakan jika orang lain pasti akan setuju atau no debat. Tentu saja apa yang disampaikan pengamat itu bukan berlebihan saat data-data individu hingga penampilan klub Red Spark juga mendukung. So kami sih yakin, jika Red Spark bisa memenangkan laga terakhir di round 3 kontra IBK Altos, Mega pasti jadi MVP di round 3. Tapi terlepas dari sosok Mega, Yeom Hye-seon dan Jong Hoyoung yang mendapatkan sorotan baru-baru ini. Para pemain lain yang mungkin jarang disorot tapi sangat krusial, kami pikir ada di tangan Nohran. Akhir-akhir ini libero dari tim Red Spark itu tampil dalam level yang sangat tinggi. Dik-diknya seringkali menyelamatkan Red Spark pada momentum genting. Ia adalah sosok yang total untuk mengorbankan tubuhnya dari serangan-serangan lawan. Dan itulah selanjutnya yang jadi kunci keberhasilan Red Spark yang gak boleh dipandang sebelah mata. Aset tim Nohran bermain sangat baik. Yang pada dasarnya keberhasilan tim Red Spark ini memang tak terlepas dari permainan tim yang semuanya semakin membaik. Komunikasi di tim yang sempat mengalami missing di round 2 telah kembali disatukan oleh sang pelatih Ko Hee-jin. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ko saat ia mengumpulkan pemain untuk berdiskusi dan open speak up bersama-sama, di mana para pemain mencurahkan hati mereka. Hasilnya lihat deh gimana bersahabatnya para pemain tim Red Spark termasuk Bukilik dan Mega. Sebagai dua ujung tombak tim gak ada persaingan untuk jadi lebih baik di antara keduanya. Saat sebaliknya keduanya nampak saling mendukung. Jelas Mimin melihat sosok Mega benar-benar bisa nyatu sama siapapun. Jika dulu sama Gia, sekarang Buki telah dibuat nyaman sama dirinya. Jadi gitu dulu ya teman-teman cerita menarik di balik keberhasilan Red Spark memenangkan 7 laga beruntunnya. Di laga selanjutnya, Red Spark sendiri telah ditunggu IBK Altos dan jika menang 8 kemenangan beruntun akan mereka dapatkan sekaligus menyapu bersih round 3.